Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang alam jin dan tentang alam syaitan. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Dan ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membebankan tugas kepada jin sebagaimana Allah membebankan tugas kepada manusia. Tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui, ya, bahwa mereka yang takut kepada jin dengan takut yang berlebihan, ya, ini karena mereka tidak mengetahui hakikat dari jin, ya, atau mereka tidak berilmu dengan ilmu yang benar. Banyak manusia meminta pertolongan kepada jin. Banyak manusia yang takut kepada mereka, kepada jin, ya, sehingga mengangkat jin dengan kedudukan yang lebih dari semestinya, ya. Jadi di masa ini manusia banyak yang takut kepada jin, ya, seperti takutnya mereka kepada Allah. Banyak di antara kita yang takut kepada tukang sihir, karena tukang sihir itu bermuamalah dengan jin, punya khodam, punya jin, ya. Ini yang harus kita bahas, ya, dan harus kita luruskan bahwa tidak boleh kita takut kepada jin dan syaitan. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan dalam Al-Qur'an, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar syaitan, ya, itu lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan dalam sunnahnya bahwa syaitan itu dhaif, syaitan itu lemah, haqir dan hina, ya. Di antara dalil atas hal tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis sahih Al-Jami' 2107, dan ada dalam Bukhari. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihah liyaqta'a alayya as-salah. Perhatikan sabda Rasul SAW ini, sesungguhnya jin ifrit, ini kata Rasul SAW, sesungguhnya ifrit dari bangsa jin, artinya jin ifrit, ya, menampakkan dirinya kepadaku, ya. Tafallata alayya juga bisa bermakna artinya menyerangku, ya. Al-bariha di waktu malam, ya, di malam hari. Liyaqta'a alayya as-salah, untuk memotong salatku, yakni mengganggu salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amkanani Allahu minhu fada'atuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan
kekuatan padaku, ya, untuk bisa mengalahkannya. Ya, fa amkanani Allahu minhu. Artinya Allah memberikan kekuatan, ya, kemudian memungkinkan untuk diriku bisa mengalahkan dia. Yani bisa mengalahkan syaitan atau jin ifrit ini. Kemudian aku cekik, ini kata Rasul SAW, aku cekik jin tersebut, ya. Wa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Dan aku ingin mengikat jin ifrit ini, mengikat jin ifrit ini di salah satu tiang masjid, ya, sehingga ketika pagi hari kalian semua bisa ngelihat dia. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Tapi aku kemudian mengingat perkataan saudaraku, yakni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, ya, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak sepatutnya untuk orang setelahku. Ya. Ini ada di surat Shad. Allah firmankan tentang doa Nabi Sulaiman ini di surat Shad. Faraddahu Allahu khasi'a. Ya. Jadi ini hadis merupakan syahid, saksi bahwa syaitan itu lemah, syaitan ini dhaif, ya, jin ini lemah, saghirul hajm, yani. Perlu diketahui bahwa jin sekali lagi bukan dari bangsa malaikat, ya, karena kita sudah bahas bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, adapun jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 50 bahwa jin bukan termasuk golongan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka pun sujud illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, dia dari bangsa jin, ya, dan dia berbuat fasik dari perintah Rabbnya, ya. Nah, dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa iblis bukan dari bangsa malaikat, tetapi dari bangsa jin. Dan kalimat illa di sini dalam bahasa Arab adalah adatul istisna, dan istisnanya di sini adalah istisna munqati'. Istisna munqati' ini istisna terpotong, ya, pengecualian yang terpotong. Pengecualian yang terpotong ini berarti bahwa iblis bukan termasuk bangsa jin, bukan istisna muttasil. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui juga bahwa jin ini bermacam-macam, ya, seperti manusia. Jin ini ada yang muslim, ada yang kafir, ya, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ya, dan macam-macam agama mereka, ya. Kemudian jin ini juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ya. Jadi mereka bermacam-macam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat ke-14 dan 15, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Yang artinya sesungguhnya di antara kami itu ada yang muslim, artinya kami beragama Islam, dan ada yang qasitun,
yakni durhaka. Ya. Ada yang menyimpang. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang masuk Islam, sesungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun, adapun orang-orang yang menyimpang, fakanu li jahannam hataba. Maka mereka adalah menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Ya. Allah kabarkan ini di surat Al-Jin ayat 14 sampai 15, dan ini perkataannya jin. Kemudian di surat Jin ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang soleh, ada yang baik, ya, dan ada yang kebalikannya, artinya tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada, kita atau kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini perkataan jin. Allah abadikan di surat Jin ayat yang ke-11. Ya. Nah, Abu Islam rahimahullah, beliau berkata, man tamarrada 'ala Allah wa 'asa wa anqata'a 'anil khair wa aqbala 'ala asy-syarri minal jinni fa huwa min syayatinil jin. Wa man tamarrada 'ala Allah wa 'asa wa anqata'a 'anil khairi wa aqbala 'ala asy-syarri minal insi fa huwa min syayatinil insi. Fa minal jinni syayatin wa minal insi syayatin. Ya. Yang membangkang, yang bermaksiat, tidak melakukan kebaikan, justru melakukan keburukan dari bangsa jin, ini disebut dengan syayatinul jin, disebut dengan setan-setan dari bangsa jin. Dan yang membangkang, bermaksiat, tidak melakukan kebaikan, melakukan keburukan dari bangsa manusia, maka disebut syayatinul ins, disebut setan-setan dari bangsa manusia. Ya, jadi di antara jin ada setan, dan di antara manusia juga ada setan. Setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia, seperti yang pernah saya jelaskan. Ya, kalau ada orang yang membangkang, ya, ini disebut setan. Maka orang tua kita ketika marah kepada anaknya yang tidak mau sholat, kemudian disebut kamu setan, itu betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu seorang musuh, setan-setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin, yang mewahyukan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, artinya membisikkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, ya, perkataan-perkataan yang dihias-hiasi sebagai tipuan untuk mereka, ya, atau dari mereka. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau Rabbmu berkehendak mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Baik, terus bagaimana cara menghadapi setan-setan tersebut? Ya, jadi tadi ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menolak mereka, ya, mencegah mereka, menghadapi mereka dengan sesuatu yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Adapun penjagaan diri manusia dari setan dari kalangan jin adalah caranya dengan meminta perlindungan kepada Allah, beristi'adzah kepada Allah dari gangguan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 96 98, idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Ya, artinya cegahlah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kemudian katakanlah, wahai Rabbku, ya, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan. Min hamazatis syaitin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Rabbku
dari mereka hadir kepadaku, mereka mendatangiku. Surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Ya. Baik. Kemudian ikhwah yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa mereka yakni jin ya, sama seperti manusia. Tamaman, ya, sama seperti manusia. Tamaman artinya betul-betul sama seperti manusia. Mereka diberi tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan hukum-hukum syar'i. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah seperti yang tadi sudah saya jelaskan di muka. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia mereka agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins." Wahai sekalian bangsa jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Itu ya. Tidakkah datang kepada kalian rasul-rasul yang membacakan, menjelaskan, mengisahkan ayat-ayat kepada kalian dan memberikan peringatan akan pertemuan hari kalian ini? Ya. Kemudian qalu syahidna ala anfusina. Mereka menjawab, kami bersaksi atas diri kami. Wa gharrathumul hayatud dunya. Ya. Dan mereka telah ditipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi pada diri mereka bahwasanya mereka itu ingkar, kafir. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan di muka bahwa jin juga sama seperti manusia dalam ibadah, dalam akidah dan keyakinan mereka bermacam-macam. Ya, ada Muslim, ada kafir, ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ya. Kemudian ada yang soleh, ya, ada yang tidak soleh, ada yang bertakwa, ada yang fajir. Ya. Nah, sebagaimana mereka nyatakan dan Allah firmankan hal itu di surat Al-Jin ayat 11. Ya, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang, ada yang soleh, ada jin-jin yang soleh dan ada yang kebalikannya. Kami menempuh jalan yang bermacam-macam. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang perkataan jin di ayat yang ke-11 ini di surat Jin, maksud dari kunna tara'iqa qidada, maksudnya adalah di antara kita ada yang beriman dan di antara kita ada yang kafir. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, maksud dari kunna tara'iqa qidada yakni ahzaban syatta, berhizb-hizb, ya, berkelompok-kelompok, ada yang muslim, ada yang kafir, ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Ikhwah yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa jin ya, yang beriman akan masuk surga dan akan bersama manusia yang beriman di surga. Ya. Dan dalil tentang itu banyak sekali. Sekali lagi, bahwa jin yang beriman akan masuk surga, mereka bersama dengan kaum mukminin yang masuk surga. Adapun jin kafir akan masuk neraka bersama manusia yang kafir. Ya. Dalil bahwa yang beriman dari kalangan jin akan masuk surga dan bersama manusia, ya, adalah surat Al-Burud ayat 11. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka mendapatkan surga-surga atau bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu merupakan keberuntungan, kemenangan yang besar. Ya. Kemudian surat Al-Anbiya 94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Barang siapa yang beramal dari amal soleh dalam keadaan beriman, maka usahanya tidak diingkari dan kami mencatat baginya. Surat Al-Anbiya 93. Ya.
Kemudian surah Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya dia mendapatkan 2 surga. Subhanallah, ya. Ini dalil-dalil yang disebut oleh ulama bahwa jin dari bangsa bahwa jin yang beriman akan masuk surga bersama orang-orang yang beriman. Akan masuk surga bersama orang-orang yang beriman. Dan lafadznya umum di sini, innal ladzina amanu. Kalimat isim mausul umum. Ya, di surat Al-Buruj. Innal ladzina amanu. Kemudian tadi di surat Al-Anbiya 94, faman ya'mal. Man, ini lafadz yang menunjukkan tentang makna yang umum. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari bangsa manusia dan bangsa jin, maka dia merupakan ahlul jannah insyaallah. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati bidadari di surga dengan sifatnya lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya? Jadi bidadari-bidadari itu ya tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia dan oleh jin. Ya. Jadi manusia dan jin yang beriman akan masuk surga. Adapun jin yang kafir akan bersama manusia yang kafir di neraka. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan api neraka untuk mengazab orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang berdosa dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-179, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Lihat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kami akan isi, jadi neraka jahanam itu sudah kami siapkan, kami isi banyak dengan jin dan manusia, dari kalangan jin dan manusia. Yang sifat mereka, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang dengan hati itu tidak bisa memahami. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata yang dengannya tidak bisa melihat. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan telinga tersebut. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Begitu juga di surat As-Sajdah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh aku akan penuhi, ya, neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia semuanya. Maksudnya bangsa jin dan bangsa manusia yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang menarik yang harus kita jawab. Yani ini sering ditanyakan oleh manusia, ya, ditanyakan oleh kawan-kawan juga, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kata orang bilang, ya, mengazab jin dalam neraka sedangkan mereka diciptakan dari api. Ya. Bagaimana mungkin jin yang diciptakan dari api bisa diazab dengan api neraka? Ya, api dengan api. Ini bagaimana? Ya. Taib. Ini syubhat yang harus dijawab. Ya, pertanyaan yang harus dijawab. Nah, dijawab di sini oleh Abu Islam rahimahullahu taala dengan 3 jawaban. Ya, dengan 3 jawaban. Sebelumnya kita harus meyakini dan wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Baik. Jawaban yang pertama, ya. Innallaha azza wa jalla khalaqal jinna min nar wa hum al-ana laysu naran. Lihat. Allah azza wa jalla menciptakan jin dari api dan sekarang mereka jin itu bukan api. Sekali lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api dan mereka sekarang jin-jin itu bukan api.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari mana? Dari tanah. Dan manusia bukan tanah. Manusia bukan tanah. Engkau sekarang bukan tanah, ya. Tapi engkau terdiri dari darah, dari daging. Ya, bukankah demikian? Jawabannya betul, ya. Dalil-dalil bahwa jin sekarang bukan api, ada beberapa dalil, di antaranya yang pertama, ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aduwallahi iblis jaa bi syu'latin min narin yuridu an yaj'alaha fi wajhi." Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, musuh Allah iblis datang membawa semacam obor dari api. Ya. Dia ingin, ya, menjadikannya di wajahku, artinya membakar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim, ya. Syekhul Islam berkata, syahidnya di sini, lau kana iblis, kata Abu Islam, seandainya iblis itu dari api, seandainya lau kana iblis naran, kalau iblis itu sekarang bentuknya api, kama khalaqa, sebagaimana dia diciptakannya, mahtaja an ya'tiya bi syu'latin min nar. Dia tidak membutuhkan bawa api untuk membakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi langsung saja bakar. Kan gitu. Ini dalil bahwa iblis sekarang bukan dari api atau bukan api. Ya. Betul. Ya, madahnya, ya, itu api, tapi sekarang dia bukan api. Jin dari api, tapi sekarang dia bukan api. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada diri manusia pada aliran darah. Ya. Nah, kalau misalkan api terbakar nih, manusia kita terbakar, ya. Nah, itu. Ya. Kalau seandainya syaitan dari api, maka manusia akan terbakar. Ini kata Abu Islam. Kemudian yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah sholat. Kemudian didatangi oleh syaitan. Kemudian Rasulullah SAW mengalahkannya, dan Rasulullah SAW berkelahi, maksudnya bergulat dengan syaitan dan dicekik sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata gini, hatta wajadtu burda lisanihi ala yadi, sehingga aku mendapati dinginnya lidahnya. Rasul mencekik syaitan tadi sampai lidahnya menjulur, dan Rasulullah SAW mendapati dingin, ya, dingin dari lidahnya itu. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dia sekarang bukan api, ya. Syahidnya bahwa syaitan di hadis ini, ya, itu lidahnya dingin, ya, dan dia bukan api, ya. Ini jawaban yang pertama. Jadi jawaban yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api dan mereka sekarang bukan api, dan dalil bahwa mereka sekarang bukan api tadi telah disebutkan 3 hadis. Yang kedua, jawaban yang kedua, annan nar fiha hararah syadidah wa fiha burudah syadidah. Ya, bahwa di dalam neraka siksaannya itu ada dengan siksaan yang sangat panas, juga ada dengan siksaan hawa yang sangat dingin, dengan siksaan udara yang sangat dingin atau sesuatu yang dingin sekali. Dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga yang masuk surga, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka penduduk surga itu tidak merasakan panasnya terik matahari dan juga tidak merasakan sesuatu yang sangat-sangat dingin, ya, yang sangat dingin. Dari ayat yang mulia ini kita mengambil pelajaran bahwa penduduk neraka, ya, mereka merasakan siksaan yang sangat panas dan siksaan yang sangat dingin. Oleh karena itu Az-Zamharir
ya, ulama berkata jin diazab di neraka dengan siksaan yang sangat dingin. Ya. Ini kata ulama. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Yu'adzibu man syaa bima syaa. Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki. Fallahu qadirun an yakhluqal insana min tinin wa yu'adzibuhu bitin. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari tanah dan Allah mengazab manusia tersebut dengan tanah. Kadzalika qadirun an yakhluqal jinna min narin wa yu'adzibuhu bin nar. Demikian juga Allah mampu menciptakan jin dengan api dan Allah mengazabnya dengan api. Fa anta ayyuhal insan khuliqta min tinin. Ya, engkau sekarang wahai manusia, sekarang kau diciptakan dari tanah. Falau hafarna fil ardi wa dafannaka hayyan atu'adzabu bitin. Seandainya ya kita gali tanah ya, kemudian kita kuburkan engkau di tanah itu, apakah kau terasa diazab dengan tanah tersebut? Jawabannya iya. Anta ayyuhal insan khuliqta min tin. Sekarang kau wahai manusia diciptakan dari tanah. Kalau kita pukul engkau dengan tanah, ya, dengan misalkan bata yang terbuat dari tanah, ya, apakah kau terasa siksaan itu terasa? Jawabannya iya, terasa. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab jin dalam api neraka dan Allah ciptakan ya yang mana Allah telah ciptakan mereka dengan api. Nah, berikutnya yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ya, ikhwah yang Allah muliakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa manusia dan bangsa jin? Ya. Jawabannya iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa hadza aslun muttafaqun alaihi baina sahabati wat tabi'in wa a'immatil muslimin anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mursalun lil jinni wal ins." Ya. Ini merupakan dasar yang disepakati ya antara para sahabat, tabi'in dan a'immatul muslimin bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk jin dan manusia. Dalil-dalil tentang hal itu sangat banyak. Ya, dalil-dalil tentang hal itu diantaranya yang pertama, annallaha tahaddal ins wal jin an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ya menantang manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Ini surat Al-Isra 88. Allah berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Katakanlah, seandainya bangsa manusia dan bangsa jin mereka berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Quran ini, mereka tidak akan sanggup membuatnya, yang membuat semisalnya, walaupun sebagian mereka dengan yang lain saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala menantang bangsa jin dan bangsa manusia. Dalil yang lain bahwa banyak dari bangsa jin mendengar yakni Al-Quran dari Rasulullah SAW dan mereka beriman kepadanya dan mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Ya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari bangsa jin ya mendengar Al-Quran. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada kebenaran dan kami beriman. Ya, beriman kepadanya dan kami tidak akan melakukan perbuatan syirik terhadap Rabb kami. Ya, dia tidak menyekutukan Rabb kami dengan siapapun. Ya, di surat Al-Ahqaf ayat ke-29 dan 30 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an
falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau sekelompok dari bangsa jin mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka hadir, mereka berkata, ansitu, diamlah. Ya, falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Setelah selesai mereka berpaling, mereka menuju kepada kaumnya, datang kepada kaumnya memberikan peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, ya, kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa membenarkan apa-apa yang ada sebelumnya, yang menunjuki kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jin yang mendengar Al-Quran dibaca, ya, masuk Islam, mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi da'i, ya, mengajak manusia, mengajak bangsa mereka jin untuk beriman kepada Al-Quran. Ya. Jadi jin beriman, mengikuti dan kembali kepada kaumnya, ya, memberikan peringatan. Subhanallah, mengajak untuk bertauhid dan beriman. Maka sungguh sangat aib bagi, celak bagi kita, ya, mendengar nasihat, mendengar Al-Quran, kemudian kita tidak keluar kepada, tidak mendakwahi keluarga kita, kaum kita, ya, tetangga kita kepada akidah yang lurus, kepada tauhid dan keimanan. Padahal jin mendengar Al-Quran, kemudian mereka berdakwah. Tapi yang ketiga, ya, yang ketiga, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatlu Quran alal jin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan Al-Quran kepada jin, ya. Dan utusan-utusan jin itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari setiap tempat. Ya, Rasul baca kepada mereka, bacakan Al-Quran kepada mereka, kemudian Rasul mengajarkan kepada mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah dari apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, hadis ini sudah kita pernah baca, di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fafaqadnah faltamasnahu fil awdiyati wa syi'ab. Kami pernah bersama Rasulullah SAW di suatu malam, kemudian kami kehilangan beliau SAW, kami mencari-cari beliau SAW di lembah-lembah, di jalan-jalan gunung. Kemudian kami berkata, ustutira au uktila, Nabi SAW dibawa terbang, ya, atau Nabi dibunuh, dicelakai. Fabitna bisyarri lailatin bata biha qaum. Maka kami pun di malam itu, yakni menginap di malam itu dengan malam yang paling buruk, di mana suatu kaum bermalam di malam tersebut. Falamma asbahna idza huwa jaa min qibali Hira. Kemudian ketika di pagi harinya ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari gunung, dari arah gua Hira. Dan kami berkata, ya Rasulullah, faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun. Wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau, kami mencari-carimu, mencari-cari engkau, dan kami tidak mendapati engkau. Maka kami pun di malam hari ini tidur, artinya bermalam dengan malam yang seburuk-buruk malam yang pernah dilalui oleh suatu kaum. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihim al-Quran. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, telah datang kepadaku da'i dari bangsa jin, ya. Kemudian aku bersamanya pergi, kemudian aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan bacakan Quran kepada mereka. Kemudian fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim. Kemudian Rasulullah SAW membawa kami, kemudian memperlihatkan bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka. Jadi dari sini, dari dalil-dalil tersebut kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Dan perlu kita ketahui juga bahwa jin, ya, datang menghadiri nasihat, mereka beriman, ya. Dan di antara jin ada yang beriman, ada yang fasik, ya, seperti manusia, bermacam-macam. Kunna tara'iqa qidada. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita
diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mara bahaya, dari penyakit, dan semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.